Harpsi, kembali lagi di podcast kita kali ini yang akan membahas terkait topik yang paling rame untuk akhir-akhir ini kita bahas, topiknya yaitu FOMO. Tentunya kali ini aku nggak sendirian karena ada narasumber kita yang sangat spesial ya, karena dia ini dari mahasiswa psikologi tentunya yang akan membagikan tips and trik cara-cara bagaimana untuk kita terhindar atau untuk kita menghadapi FOMO tersebut. Oke, selanjutnya akan langsung masuk star kami yaitu Edi Setiawan. Halo. Oke, gimana kabarnya Edi? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa aja nih? Untuk akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah aja sih. Gitu, terus kayak kuliah tuh bikin pusing juga nggak akhir-akhir ini? Tugasnya gimana? Ya, banyak. Tugas, kemudian ujian-ujian juga, praktikum segala macam. Iya. Kamu pernah dengar nggak sih kayak terkait hal-hal FOMO gitu di sekitar kamu? Oh iya, FOMO ini paling sering banget didengar, apalagi era sekarang ya. Terkadang saya sering buka TikTok itu kayak ada aja tren baru kayak entah boneka viral lah atau semacamnya. Gitu. Iya, terus malah kayak anehnya tuh orang-orang rela ngantri panjang-panjang cuma demi boneka. Panjang, begitu rela ngeluarin uang yang nggak masuk akal sih untuk barang. Iya benar banget sih, benar. Terus kalau kamu sendiri nih, pernah nggak sih kamu berada di situasi kayak gitu, kayak FOMO terhadap sesuatu gitu? Sebenarnya kalau FOMO itu sendiri, menurut saya setiap orang itu punya rasa FOMO, tetapi mungkin yang membedakan ada orang yang tidak bisa mengontrol FOMO-nya sama sekali. Jadi ketika ada barang yang viral atau ada makanan viral, semuanya dibeli sama dia, semuanya dia mau punya. Nah, ada juga orang yang bisa mengontrol FOMO-nya itu 50%. Jadi semisal ada barang yang viral kayak kemarin itu ada Nylon dan Labubu ya. Iya benar, itu nah ada orang yang mungkin beli Nylon aja deh, Labubu nggak masuk akal harganya. Iya. Ada juga yang bisa mengontrol secara penuh kayak aku nggak butuh barang-barang itu. Gitu. Jadi nggak dibeli. Nggak dibeli jadinya. Nah kalau kamu sendiri nih, kamu termasuk yang bisa ngontrol 50% yang, atau malah nggak bisa ngontrol, atau malah yang mana nih? Kalau aku sendiri termasuk yang bisa ngontrol 50%. Gitu. Jadi ketika melihat barang yang viral, kemudian merasa mungkin kebutuhannya tuh ibarat kalau 1-10 kebutuhan untukku 3, tapi aku bisa beli dan harganya masuk akal buat aku tetap beli. Gitu. Tapi itu cukup cara yang efektif dong, berarti efektif. Daripada yang semua dibeli kayak gitu kan. Terus menurut kamu tuh FOMO ini jadi masalah besar nggak sih buat anak-anak seusia kita atau mahasiswa gitu? Untuk masalah besar itu pasti buat yang nggak bisa nggak bisa mengontrol rasa FOMO mereka. Terkadang ada beberapa orang yang memaksakan bagaimanapun caranya dia harus mendapatkan apa yang dia mau, apa yang lagi viral itu. Dan caranya itu juga terkadang yang kurang baik gitu. Seperti kan kalau sekarang banyak fasilitas dari e-commerce itu menyediakan yang namanya pay later. Iya benar. Nah, mereka menggunakan pay later untuk membeli kebutuhan yang sebenarnya tidak butuh. Gitu. Iya benar sih. Ya, sehingga cicilan pay letternya numpuk. Ada juga saya punya kenalan dia uang bulanannya itu benar-benar habis untuk bayar pay letter. Karena terlalu sering dipakai tadi ya. Dipakai seperti itu. Kayaknya tuh ibaratnya kayak maraknya tuh sekarang yang peminjaman online, itu juga. Karena memang ya FOMO ini nggak bisa dihindari lagi, apalagi kalau mereka memang kayak aku pokoknya mau kayak gini, kalian teman-teman kayak gini, biasanya kayak gitu kan, apalagi di kalangan mahasiswa kayak udah kita, ya. Nah terus habis itu menurut kamu tuh yang paling berperan besar dalam FOMO ini apa? Yang paling berperan besar dalam FOMO udah pasti influence dari media sosial ya, dan juga influencer. Dimana mereka itu sekarang banyak yang ibaratnya flexing betul. HP baru lah atau entah fitur-fitur apa yang ada di HP terbaru itu terjadi tren, kemudian kayak yang tadi saya bilang ada boneka Labubu yang menurut saya nggak masuk akal ya harganya segitu. Dan desainnya juga gitu-gitu aja gitu kan. Tapi tuh kayak memang ya sekarang ini karena mungkin pengaruh dari influencer yang berlomba-lomba untuk menunjukkan gitu. Aku bisa beli ini, terus lama-lama orang-orang yang biasa pun juga ikutan. Jadi ada tekanan sosial gitu. Iya, kayak kalau nggak punya loh, kok bisa sih kamu nggak punya, kayak gitu ya perasaannya pasti. Kalau kamu sendiri punya tips and trick nggak gimana untuk mengatasi FOMO tadi? Untuk tips and trick sedikit tadi saya sampaikan di awal, yaitu membuat skala prioritas untuk diri sendiri. Semisal barang yang lagi viral itu mahal banget, tetapi
misal angka kebutuhannya 1 sampai 10 nol, seperti nggak butuh sama sekali. Iya, benar-benar. Ya tidak perlu dibeli sih menurut saya. Tapi kalau misal kamu uangnya cukup, kemudian harga barang yang lagi viral itu masih affordable gitu di kantong, terus skala kebutuhannya masih dari angka 1 sampai 10 itu 4 atau 5 atau 6, mungkin it's okay. Sesekali bisa reward. Nah, berarti teman-teman di sekitarmu nih banyak nggak yang FOMO kayak gitu? Teman-teman saya di sekitar itu ada yang FOMO-nya benar-benar 100% ada, yang 50% banyak, dan yang nggak FOMO sama sekali juga ada. Iya gitu. Kalau misalkan kamu menemui mereka yang benar-benar 100% FOMO nih, kayak aduh kok ada ini udah beli barang ini, udah beli barang itu, kayak kadang kayak heran sendiri kan pasti. Nah, kamu tuh biasanya tuh ngasih tipsnya buat dia tuh untuk menghadapi struggle FOMO tadi gimana? Saya selalu bilang sama mereka begini, kamu beli barang itu, kayak belilah bubur 700.000, itu dalam jangka waktu 1 tahun aja, tahun depan itu harganya mungkin udah bisa 50, 100 gitu. Iya, karena udah gak eranya. Kamu mungkin nggak, kamu buang uang 700.000 dalam waktu setahun bisa kurang 3-4 kali lipat berkurang dari harga yang kamu jualin sekarang. Bener sih, kalau kamu beli emas sekarang 700.000, tahun depan mungkin udah jadi 1 juta. Iya, karena kan naik kan. Beda sama kayak barang-barang yang kayak gitu. Seperti itu. Terus respon mereka biasanya kalau kamu ngomong gitu gimana? Respon mereka kayak, oh iya juga ya, kenapa sih aku kayak gini? Tapi ntar kalau ada lagi diulang lagi. Iya gitulah, itu namanya emang kayak apa namanya, nggak bisa mengontrol diri sendiri, terbawa arus kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus kalau kamu sendiri nih awalnya gimana? Kamu ngurangin FOMO tuh susah atau enggak? Atau sempet struggling juga atau enggak? Kalau untuk saya sendiri sih struggling FOMO-nya itu di bagian ini ya. Saya kan suka menggunakan sneakers. Nah, harganya lumayan. Iya, tapi satu sisi butuh juga. Masih di kegunaan gitu masih ya. Masih ada kegunaannya. Jadi strugglingnya di situ sih untuk menahan gimana untuk nggak mengkoleksi banyak-banyak sneakers. Iya, saya pasti nanti ada lagi alasan dalam otak. Oh, tapi kan ini bisa dipakai buat kemana-mana gitu. Terkadang kalau ada sneakers baru keluar, terus ngelihat sneakers saya, ya ada compel sedikit aja, udah gak mau di-install, beli lagi gitu. Ya itu memang orang tuh FOMO-nya tuh beda-beda, mau mengarah kemana kayak gitu. Apa ada pesan untuk penonton yang di sana yang mungkin menonton video podcast kita pada pagi hari ini? Untuk kalian di luar sana mungkin sekarang lagi pada struggling sama FOMO kalian, atau lagi melihat atau mendengar FOMO di apa ya, ibarat kayak mendengar tren atau flexing dari influencer di media sosial, khususnya di TikTok. Pesan dari aku untuk tidak terlalu tidak terlalu adanya tekanan sosial dalam diri kalian gitu. Tidak perlu sampai kayak merasa kalian itu ketinggalan zaman lah, atau merasa kalian orang yang, jangan merasa rendah diri lah intinya, karena nggak bisa mengikuti tren. Karena mereka yang ngikutin tren itu juga belum tentu karena mereka mampu, bisa aja itu sesuatu yang dipaksakan dengan cara semisal ngutang, pinjaman online, atau menggunakan paylater seperti itu. Betul. Mending hidup sederhana, nyaman, tanpa tagihan, tanpa diteror debt collector, daripada ikutin tren tapi diteror oleh debt collector. Iya betul sih, itu pasti karena kayak capek juga dikejar-kejar, hidup tuh jadi nggak tenang kayak gitu. Oke, jadi untuk Sobat Hapsi, itu obrolan kita pada kali ini terkait FOMO. Perlu diketahui nih, banyak banget penelitian yang juga udah menyebutkan orang-orang yang beli barang karena FOMO itu sekitar 67% diantaranya mereka menyesal setelah membeli. Jadi Sobat Hapsi, berhati-hatilah ya dalam. Aduh. Itu tetap kamu lanjutin. Oke, ulang ya. Ulang di penutupan ya. Oke, jadi itu obrolan kita pada pagi hari ini terkait FOMO. Untuk Sobat Hapsi, saya akan menyampaikan sedikit fakta terkait hal ini. 67% di antara orang-orang yang membeli barang dikarenakan FOMO, mereka menyesal setelah membelinya. Jadi, harapan saya setelah episode ini tayang untuk teman-teman, semoga dapat mengatasi strugglingnya dengan FOMO tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.